Pada tahun itu saat saya masih mahasiswa seni rupa, saya memaksa seorang pemuda miskin menjadi model. Bertelanjang untuk saya sesuka hati mengendalikan dia. Dengan semangat melukis, jorok, menempel di batang sosis di atas keju. Dengan saus dan manja. Dengan air mata dan urat yang bersinar. Karya berlangsung selama 2 bulan berturut-turut. Baru kemudian saya tahu bahwa dia adalah pangeran yang tersesat dari rumahnya. Saya takut sampai-sampai mengompol. Tengah malam menghancurkan semua lukisan. Lepaskan dia, nanti. Saya bertemu dia di sebuah pameran lukisan. Saya menundukkan kepala dan berkata pelan, "Halo Direktur Utama." Pria itu tertawa sinis. Setelah berpakaian, tidak kenal lagi, dengarkan lengkap di saluran marker audio. Aku tidak menyangka akan bertemu paman tua di pameran lukisan. Dia mengenakan jas rapi dengan penampilan yang elegan dan berwibawa. Seorang wanita merangkul lengan paman tua. Berpakaian sangat mewah juga. Ini benar-benar menyamar sebagai seni untuk menarik pengunjung. Murahan, terutama lukisan ini terlihat seperti dibuat setelah selesai berhubungan intim. Sungguh hina. Di hadapan mereka ada lukisan berjudul Belenggu. Di atas kanvas, seorang pria dengan mata tertutup kain hitam, berlutut di atas kelopak mawar. Kedua kaki terbuka, kepala terangkat tinggi. Tubuhnya benar-benar telanjang. Tangan terikat erat dengan tali. Tua Chu menatap tajam lukisan itu dengan wajah muram. Aku bersembunyi di balik tiang dekat situ. Jantung berdetak sangat cepat sampai ingin muntah. Wanita di sebelah malah menambah bahan bakar ke api. Iya, katanya si pembuatnya juga perempuan. Memang benar-benar tidak tahu malu. Kamu juga merasa jijik, kan? Setelah lama, Tua Chu mengalihkan pandangan. Iya. Memang cukup menjijikkan. Dengan persetujuan, wanita itu tersenyum puas. Iya, saya tahu, kamu pasti akan merasa terganggu. Tidak heran studio ini akan tutup. Daripada berinvestasi di sini, lebih baik kamu berinvestasi untuk sepupuku. Dia lulus dari Royal Academy of Arts. Loh, sudah resmi pastinya. Lebih baik daripada cara menggambar sembarangan ini. Bagian selanjutnya saya tidak jelas mendengarnya. Hanya melihat dia melingkarkan tangan ke punggungmu saat kau pergi jauh. Menunggu konfirmasi bahwa mereka benar-benar pergi. Baru saya keluar dari persembunyian. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Kenapa berdiri di sini? Itu adalah Kayedin, manajer studio saya. Saya ingat awalnya tim pameran bertemu dengan pihak kalian. Saya sudah bilang dengan sangat jelas. Ini adalah lukisan yang tidak dipajang. Kenapa sekarang ada di sini? Mendengar itu, Kayedin El juga menatap aku dengan mata yang sama. Dia tampak sedikit canggung. Aku juga tidak ro lagi. Mungkin karena petugas. Kayedin El tikong teh kua aku. Dia baru mau mengaku. Sebenarnya aku juga tidak mengerti mengapa dia takut. Lukisan ini sampai segini. Kepalanya tertutup kain. Beberapa bagian penting juga tertutup bunga. Tak usah takut, aku tidak bilang apa-apa, dia malah terus. Kamu tahu nggak, sekarang lukisan ini sedang hits banget. Lebih dari setengah orang yang datang ke pameran karena itu. Tan, aku tahu kamu sangat berpegang pada prinsip seni. Tapi aku adalah pedagang. Awalnya bekerja sama juga karena melihat kamu berbakat dan punya ambisi. Tapi beberapa tahun terakhir, kamu cuma melukis pemandangan, bunga, dan rumput. Aku akui, keahlianmu luar biasa. Tapi ini nggak lagi dilihat AI. Studio kita hampir kelaparan. Aku tidak yakin. Tapi aku juga ingat syarat saat menandatangani kontrak. Bahwa kamu tidak boleh ikut campur tangan dalam karya apapun milikku. Keduanya diam saling berhadapan sebentar melihat aku tak bergeming. Kayedin El mengangkat kedua tangan. Baiklah. Kali ini aku salah. Tidak ada kali berikutnya, oke. Yang sudah terjadi, sekarang melepasnya juga tidak ada gunanya. Aku sakit kepala, mengusap pelipis. Kayedin El tertawa geli dan merangkulku. Sudahlah. Kali ini pamerannya benar-benar efektif sekali. Aku punya firasat kita pasti
akan menarik investor baru. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar menerima telepon dari Kaye Duyen L. Katanya ada orang yang ingin berinvestasi di studio. Tapi pihak mereka punya satu syarat. Syarat apa? Mereka ingin membeli rantai telepon tiba-tiba terjatuh dalam keheningan. Saya Kaye Duyen L merasa canggung. Saya menjelaskan dengan jelas bahwa lukisan itu tidak dijual. Tapi mereka tetap bersikeras. Tawarkan harga berapa? 48.000 Kaye Duyen L berkata pelan. Iya, harga itu memang tidak terlalu tinggi. Tapi investasi mencapai 30 juta. Saya juga merasa aneh. Orang itu tidak kekurangan uang. Kenapa malah menawar dengan harga aneh seperti itu? Mau beli atau tidak? Mau beli apa sih? Saya bilang 48.000. Ya jual saja. Bagaimanapun juga itu harga. Ini tepat jumlah uang yang dulu saya bayar untuk paman tua. Benar, pria dalam lukisan yang saya gambar itu adalah paman tua. Sudah lama aku mengenal paman. Dia masih mahasiswa seni rupa. Saat itu aku sedang mempersiapkan diri mengikuti sebuah kompetisi tingkat nasional karena pengalaman masa lalu. Aku tak pernah bisa menembus di bidang menggambar manusia. Saat aku bingung seperti benang kusut, aku bertemu dengan paman. Kamu baru saja lulus S1. Tubuhnya kurus tapi tinggi besar. Wajahnya suram, semakin membuat orang terpesona. Waktu itu kamu dikejar oleh sekelompok penagih utang di gang. Tubuh penuh darah. Hanya dengan sekali pandang, inspirasiku seperti meledak. Jadi aku inisiatif menawarkan untuk membantu kamu membayar utang. 40.000 NDT 8.000. Sebagai gantinya kamu harus tinggal bersamaku selama 2 bulan. Selama waktu itu aku mengurungmu di ruang gambarku. Pak, waktu itu usiaku 19 tahun. Otot kuat dan kulit sangat putih. Berdiri di depan saya, kulit tipisnya terlihat, rambut halus yang lembut. Setiap kali dia tegang, urat-urat biru di lengan terlihat jelas. Keindahan dan kekuatan seorang pria muda terpancar sepenuhnya. Agar dia selalu tegang, saya terpaksa menggoda dia sampai darahnya mendidih. Lalu tiba-tiba berhenti. Hatanko memang benar-benar aneh. Benar, saya sudah tahu. Saat menggambar Sinsih, Tuan sudah saya goda sampai hampir meledak. Mata kamu merah, tetapi kedua tangan terikat di belakang. Tidak bisa bergerak. Pria yang tak berdaya, hanya bisa mengangkat kepala dengan malu untuk membuat tenggorokan bergetar. Saat itu saya menggambar selama 4 jam berturut-turut. Hingga akhirnya, pergelangan tangan saya meninggalkan bekas merah karena terikat terlalu lama. Itu juga adalah pertama kalinya kamu kehilangan kendali. Begitu dilepaskan, kamu langsung melompat dan mencium saya. Kamu terengah-engah, cepat atau lambat saya akan membunuhnya. Dan kamu dengan cepat berhasil melakukannya. Ibumu datang mencarimu. Saat itu saya baru tahu. Ternyata kamu bukan orang yang malang tanpa tujuan. Tapi adalah anak orang kaya yang tersesat. Hidupmu pasti akan berubah total. Ibu kamu, Dihan juga tahu tentang ini. Dia menyuruh orang untuk membatalkan hak bertanding saya. Membawa pengacara untuk menemui saya. Meminta saya segera berhenti menyakiti anaknya. Jika tidak, dia akan menggugat saya ke pengadilan. Anak saya memiliki masa depan yang tak terbatas. Saya tidak akan membiarkannya hancur di tanganmu. Menyakiti saya, mengulang-ulang dari situ. Akhirnya harus menyerah. Di depan mereka, saya menghancurkan semua karya saya. Dan secara proaktif menghubungi paman untuk mengakhiri kontrak. Lebih cepat dari yang diperkirakan. Paman bertanya kepada saya satu pertanyaan. Kenapa? Saya merasa pertanyaan itu sangat konyol. Saya hanya tidak puas denganmu lagi. Benarkah? Saya tidak percaya. Sekarang saya sama sekali tidak punya inspirasi untukmu. Selain itu, kamu juga tidak kekurangan uang. Anak orang kaya. Setelah itu, Tuan pergi. Tapi entah apakah itu karma. Sejak saat itu saya benar-benar kehilangan semua inspirasi. Bahkan setiap kali saya mengambil pensil untuk menggambar, saya merasa sangat mual. Setelah itu saya hanya bisa menggambar hal-hal seperti bunga, rumput, burung, ikan,
dan rantai dari lukisan saya. Saya sembunyikan, menjadi karya lukisan manusia satu-satunya milik saya. Rantai itu tiba-tiba menjadi terkenal, membuat api yang sudah padam selama bertahun-tahun dari Festival Dinlay menyala kembali. Dia menyarankan saya untuk kembali ke pekerjaan lama, aktif mengikuti pasar dengan menggambar pria berotot dada bidang. Saya hanya menjawab seadanya agar selesai. Senin lalu saat tiba di studio, dua pemuda langsung berlari ke arah saya, mengenakan kaos tanpa lengan dengan dada besar seolah akan meremas kepala saya. Begitu melihat saya, mereka langsung memanggil, "Kakak." Saya terkejut sampai hampir mundur. Kalau festival Kayedin, dia tersenyum cerah seperti bunga, memberi beberapa model baru untuk membantu menemukan kembali inspirasi. Lepas bajunya, ayo, biarkan aku dan kalian lihat otot-ototnya. Aku bahkan belum sempat membuka mulut. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari belakang. Dengar-dengar seniman hidup penuh warna. Hari ini benar-benar membuka wawasan. Begitu mendengar suara itu, perayaan Kayeduyan telah direkam ulang. Segera tersenyum manis. Selamat datang, Direktur Utama Tua, Hatan. Ini adalah investor yang saya bicarakan padamu. Direktur Utama Tua, Tuan Tua, ini adalah H dari studio kami. Lukisan yang ingin Tuan beli adalah karya dia. Saya tidak menyangka Kayeduyan akan mengundang Tuan Tua hari ini. Sekarang mau pergi juga sudah terlambat. Saya menundukkan kepala dengan suara lembut menyapa Direktur Utama. Direktur Utama menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Kenapa setelah berpakaian tidak kenal lagi? Wajah saya langsung pucat tidak menjawab. Kayedin tidak mengerti apa-apa bertanya lagi apa itu. Tuan tidak mengulang, langsung saja bicara tentang investasi. Saya masih harus mempertimbangkan. Kayedin, dengar itu membuatmu panik. Bukankah kita sudah membahasnya lewat telepon sebelumnya? Kenapa? Anda masih khawatir tentang apa? Tidak ada yang dikhawatirkan, hanya saja pacar saya keberatan. Dia merasa reputasinya tidak baik. Tatapanmu tertuju padaku. Dia bilang pekerjaan kalian tidak bersih. Jika hati kotor, apapun yang dilihat pun jadi kotor. Ya, aku tidak bisa menyarankan itu. Tapi aku lihat kamu juga lihai berbicara. Atau kamu coba-coba persuasi aku saja. Dua pihak diam saling berhadapan. Akhirnya aku juga harus mengalihkan pandangan. Pacar kamu juga benar. Kami memang tidak bersih. Setelah bicara, aku berbalik ke dua cowok berotot. Berdiri kaku di samping. Baru saja bilang buka baju kenapa sekarang masih pakai. Dua orang itu canggung melihat ke Kayedin L. Melihat itu Kayedin L buru-buru tersenyum canggung. Saya Direktur Utama, Anda salah paham. Kami hanya ingin mencari inspirasi melukis saja. Lagi pula sejujurnya, Hatan adalah pacar saya. Dia, dengan satu tangan merangkul bahuku sambil tersenyum manis. Tapi studio adalah usaha yang kami buka bersama. Seperti pasangan suami istri yang berbisnis. Anda mengerti kan? Jika pacar Anda masih merasa tidak nyaman, saya siap untuk bertemu dengannya dan menjelaskan dengan jelas. Suasana tiba-tiba menjadi hening hingga mencekam. Tatapan Anda dingin dan tajam. Cengkeraman tangan Anda yang ada di bahu saya sangat kuat. Setelah lama, dia baru tersenyum sinis dan ingin bertemu dengannya. Kamu pikir kamu adalah ai milikku yang bisa ditemui kapan saja? Mendengar itu, datanglah. Kayedin yang biasanya tebal muka dan berani pun terdiam sejenak. Setelah itu berusaha memaksakan senyum. Maaf, saya terlanjur bicara. Studio kami masih memiliki banyak karya lain. Jika investasi ini sulit, kita juga bisa membahas kerjasama dengan cara lain. Sampai saat mengantar Tua Chu pergi, upacara Kayedin baru saja membuatnya merasa kesal dan melepas bagian bajunya. Berunding dengan beberapa anak muda kaya raya itu. Sungguh melelahkan. Semua orang itu licik. Kalau bukan karena uang, siapa yang mau menahan nafsu buruk itu? Tiba-tiba aku teringat beberapa tahun lalu. Paman pernah berbaring di depanku. Tatapan penuh rasa malu, membiarkan aku memberi perintah. Tidak bisa tidak berpikir bahwa hidup memang berubah.
putus dengan pacar. Orang lain masih punya sepupu yang bekerja di bidang yang sama. Lulus dari mana sih? Kerajaan Inggris. Uangnya dari mana? Lebih cerah daripada studio kecilku ini. Baru saja selesai bicara, Kayedin sudah melompat dan berdebat ngomong sembarangan. Studioku sekarang juga sudah terkenal. Loh, hari ini baru saja ada pihak produksi film menghubungi saya. Mengatakan suka dengan gaya lukisan Anda. Mengundang Anda untuk ikut merancang karakter untuk sebuah film animasi. Saya merasa ini adalah kesempatan langka, jadi berniat untuk menerima tawaran itu untuk Anda. Pantas saja, beberapa hari ini dia sangat antusias ingin membantu saya mencari inspirasi. Melihat saya masih ragu, Kayedin Lai menyarankan Anda tetap menjaga etika profesi yang berlebihan, yang hanya mengikat tangan dan kaki. Malam ini saya akan mengajakmu untuk memperluas wawasan. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak inspirasi yang muncul. Selama bertahun-tahun, studio kami tetap biasa-biasa saja, tidak menonjol. Sekarang tiba-tiba diundang untuk ikut membuat film animasi. Ini bisa dianggap sebagai jalan keluar baru. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya tetap mengangguk setuju. Namun malam itu ketika dia mengantarkanku ke sebuah bar, mendorong pintu ruang pribadi keluar, melihat barisan pemuda berpakaian seragam, membungkuk 90 derajat sambil berteriak menyapa bos. Aku langsung menyesal. Aku tahu sejak awal. Kayedin, kalau upacara, buat apa? Ada jalan yang benar-benar baik? Perayaan Dintat benar membuat Ci menderita. Satu napas memanggil 5 pemuda sekaligus. Tapi di depan saya, mereka bergoyang dan menggoyangkan pinggul. Akhirnya saya benar-benar tidak bisa duduk lagi. Harus berpura-pura pergi ke toilet untuk menyelinap keluar. Begitu membuka pintu, saya langsung bertemu paman yang berdiri di koridor. Dia menghisap rokok sambil memegang ponsel. Mukamu terlihat sangat tidak nyaman. Jelas sekali tidak menyangka akan bertemu saya di sini. Di antara orang-orang dalam sekejap. Lalu secara refleks melirik ke arah ruangan yang baru saja saya keluar. Di dalam lampu berkedip-kedip, musik berdentum. Beberapa pemuda melompat-lompat seperti monyet lepas. Sesuai dengan irama musik, hanya dalam sekejap, wajahnya yang biasanya cerah menjadi gelap. Saya tidak merasa ada yang perlu saya katakan padamu. Kamu hanya mengangguk datar lalu berjalan pergi. Tiba-tiba kamu menarik tanganku dengan kuat. Tanganmu yang itu masih memegang ponsel. Tapi wajahmu terlihat sangat tidak senang. Sepupu Bah yang pertama berhenti berinvestasi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa kalian pikir? Atur agar aku bisa bertemu denganmu sekali saja. Aku akan benar-benar bersama dia. Aku tidak ingin terjebak dan memutar-mutar leher. Tangan mau menarik keluar. Kamu menyadari bahwa gerakan itu memegang tanganku lebih erat. Dengan tegas mendorong pintu ruangan kosong di sebelah. Memaksa aku masuk ke dalam. Mengunci pintu dan menekan aku agar bersandar ke pintu. Pertemuan pertama kali ini adalah yang terakhir juga. Nanti saya tidak akan berakting sesuai keinginan Anda lagi. Setelah berkata begitu, langsung memutuskan panggilan. Akhirnya menunduk memandang saya. Kenapa kamu di sini? Bukankah pacarmu yang mengajakmu pergi? Dia pasti mengawasi saya, lagi melihat otot, lagi ke bar untuk menenangkan diri karena inspirasi. Kalau begitu, kamu juga menjual dirimu murah. Kalau dia sudah mengingatkan hal lama, aku juga tak mau pura-pura. Kalau dia tidak tahu bagaimana aku sebenarnya, pasti. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukannya dulu? Lanjutkan saja menembak burungku. Aku pikir aku salah dengar sesuatu. Bukan kamu bilang aku adalah Mus, dewa Yunani versi kamu, Sao. Kalau kamu butuh inspirasi, hari ini aku beri kamu kesempatan. Melukis gambar burung aku pergi dulu. Dengar begitu aku tertawa saja. Dengan tangan disilangkan di dada aku mengangkat alis melihatmu. Aturan sudah jelas. Sekarang buka bajumu dan tunjukkan padaku. Kamu kira aku bercanda? Dia tersenyum dingin. Jari panjang menyentuh kancing baju. 1 kancing, 2 kancing. Baju itu meluncur dari bahu. Dada yang kuat seperti pahatan.
terpampang jelas di depan mataku. Di luar musik masih berdentum. Lampu redup berwarna-warni menyinari lewat kaca buram. Di dalam ruangan gelap gulita, cahaya tipis menyinari wajah pria itu. Setiap adegan indah seperti lukisan. Dia tidak pernah berhenti bergerak. Jari menunjuk ke atas untuk membuka ikat pinggang. Berwarna hitam. Klik 1 kali. Kunci ikat pinggang terbuka. Otak saya kosong. Seluruh tubuh terasa panas seperti terbakar. Otakku secara klinis mati selama 7 tahun. Tiba-tiba dipenuhi oleh gambaran-gambaran yang intens. Setiap bayangan membawa kekuatan mematikan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya. Wajah langsung serius. Cukup sudah. Belum cukup. Kamu tidak membiarkanku mundur. Tangan besar menggenggam tanganku. Jari-jari jelas saling mengunci erat di sela-sela tanganku. Akhirnya kamu mengangkat tanganku ke atas kepala. Menekanku erat ke pintu. Adrenalin dalam diriku melonjak ke batas maksimal. Dalam momen kehilangan kendali, aku tiba-tiba mendorong Ra dengan keras. Lalu berbalik dan lari keluar dari ruangan. Baru ketika angin dingin di lorong berhembus masuk, detak jantungku yang gila-gilaan mulai melambat. Aku mengirim pesan ke Kaedin L. Lalu langsung kembali ke studio. Membuka buku gambar, memegang pena, dan mulai menggambar dengan gila. Sadar kembali, di atas kertas telah terlihat jelas dada yang kekar itu. Kancing kemeja terbuka, tulang selangka yang tajam, lengan yang bersandar di dinding menonjolkan urat hijau. Saya memijat pelipis yang berdenyut. Saat saya pergi ke psikolog beberapa tahun lalu, juga tidak seefektif jika orang melepas bajunya. Memang ironis, hari berikutnya saya terbangun karena suara ketukan pintu. Setelah membuka mata, saya baru menyadari saya menggambar sampai larut malam dan tertidur di studio. Saat membuka pintu, pria dalam lukisan bersama dengan Dinle berdiri di sana. Saya terdiam di tempat. Kaedin L masih berkedip memberi isyarat. Direktur utama tua masih ingin membahas investasi. Dia bilang ada beberapa permintaan yang ingin langsung dibicarakan denganmu. Teleponmu tidak diangkat. Saya kira kamu di studio, jadi saya bawa dia ke sana. Tuan, lihatlah saya. Sudut bibir saya melengkung. Sudah lama tidak bertemu. Koha. Tuan, saya sudah datang ke studio sejak pagi. Anda menaikkan jumlah investasi menjadi 50 juta. Kaedin L tertawa dan bicara. Giam DC teng tua RT Tih Pongkak Tran Cuako. Chi Hi Fong Trong Ti Gian HP Tak. Koko teh veco an ye mot bece candung. Li kon chua det. Toi dalan giong cet ngang. Kong teh. Kaedin L lap tese dung lai. Nin toi foi fe kin ngaj. Kole toi noi chuaro ye. Ye toi la toi da ngehero. Saya bilang tidak mungkin. Kaedin L terdiam seketika. Tuan tua tertawa sambil memiringkan kepala melihat Kaedin L. Bolehkah saya berbicara secara pribadi dengannya? Tentu saja tidak boleh. Kaedin L menggaruk kepala dan buru-buru menjelaskan kepada tuan tua. Dia biasanya sangat lembut. Mungkin hari ini bangun pagi dan sedikit kesal. Kalian berdua terus saja berbicara. Saya keluar tunggu ada yang memanggil saya. Setelah bilang begitu dia masih melirik saya. Hilang akal, berbicara dengan baik saja. Pintu tertutup, ruang yang akrab tiba-tiba terasa asing. Hanya karena tamu yang tidak diundang ini. Katakan kenapa tidak mau menggambar. Takut pacar kamu salah paham. Meskipun tempat kami tidak bersih-bersih amat. Anha tertawa. Yakinlah, aku masih lajang. Hari itu aku sengaja bilang begitu. Bah Ngung hanyalah calon pasangan mata-mata. Karena dipaksa oleh keluarga. Karena tahu dia di pameran. Aku pun datang. Aku mengaku sengaja membuatmu marah. Tapi aku jamin nanti tidak akan ada lagi yang terkait. Apa hubungannya dengan dia? Selain itu, Ra, ada alasan lain? Chang Giai Tih Lem Toi X Mui. Sampai mendengar semuanya, baru saya merasa tidak masuk akal. Bukan urusan saya apa yang dia lakukan. Jadi kenapa harus dengar penjelasan ini? Saya langsung dingin. Alasan saya sudah bilang, saya tidak lagi punya perasaan padamu.
Melihat kamu membuatku merasa jijik. Aku tidak bisa melukis. Benar tidak? Tolong lewat saja, aku langsung ke meja lukis. Jadi, jelaskan dong. Ini apa? Wajahku pucat. Aku benar-benar lupa. Lukisan ini belum selesai. Masih terbuka di atas meja. Lukisan yang aku buat semalam sekarang jadi bukti yang jelas. Saya gagap, ini bukan. Kamu tidak pernah melupakan saya. Seolah-olah yakin akan kemenangan. Dia tiba-tiba mendekat. Suara penuh kepuasan. Katanya kamu sudah 7 tahun tidak menggambar manusia. Akui saja, hanya saya yang bisa memenuhi imajinasi. Di dalam kepalamu, tempat gelap lembab yang tidak ada cahaya itu. Kita dilahirkan untuk saling memiliki. Jantungku berdegup kencang, napasku kacau. Tuan, langkahmu mendekat membuatku tidak sempat merespons. Jadi, bagaimana aku bisa menarik napas dalam-dalam? Tuan, hubungan kita sudah berakhir sejak 7 tahun yang lalu. Aku juga tidak ingin terlibat lagi denganmu. Lukisan terakhir tahun itu juga sudah kau beli. Biarkan masa lalu itu mati saja. Kau tidak bisa melupakan, tapi aku tidak. Mata lebammu memerah. Aku masih terkurung di studio itu tahun itu. Kau, Sao, bagaimana bisa meninggalkanku dan pergi sendiri? Tan, jangan harap lari. Kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Kaedin Lei baru masuk setelah Tua Chu pergi. Melihat lukisan di rak, dia tertegun. Apakah kamu dan Tua Chu sudah saling mengenal dari dulu? Kaedin El mengerutkan mata. Berpikir cepat. Dia juga tidak bisa melukis orang karena dia. Saya diam, tidak membantah. Kaedin El menghela napas. Menepuk dahi dengan keras. Sejak awal sudah tahu mereka berdua tidak biasa. Dia dari dulu tidak pernah keras kepala seperti ini. Katakan lalu duduk di sampingku. Katakan, sebenarnya apa ini? Kenangan yang sengaja aku kubur terlalu lama. Sampai sekarang saat diingat terasa seperti cerita dari kehidupan sebelumnya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu besar. Hanya 2 jiwa yang cacat dan penuh luka. Tersesat, kehilangan kendali di musim panas yang lembab dan gelap. Ayah angkat dari pewaris adalah seorang pecandu alkohol. Tahun dia bertemu dengannya, ayahnya telah berjudi hingga menghabiskan seluruh harta yang ada di rumah, meninggalkan pewaris dan menghilang. Saat itu pewaris baru berusia 19 tahun dan baru saja menyelesaikan ujian universitas. Apa yang harus dia hadapi bukanlah kebahagiaan kelulusan, yang merupakan gunung utang, adalah ketakutan ditinggalkan dan masa depan yang suram. Aku tidak punya rumah untuk kembali. Sedangkan tahun itu ayah dan ibuku bercerai. Ayah, yang tampak terhormat tetapi berpacaran dengan mahasiswi, yang baru berusia 18 tahun. Sejak saat itu ibuku membenci seni. Ibu menyembunyikan semua kuas lukis saya. Memaksa saya untuk beralih profesi. Marah, saya mengemas barang dan pergi dari rumah. Bagi saya, kompetisi tahun itu adalah jerami terakhir yang menahan mimpi saya. Sayangnya setelah itu, paman pergi. Saya tereliminasi dari kompetisi. Hidup Han masih mencari sekolah saya. Menekan mereka memaksa saya berhenti sekolah. Saya berlari ke sana kemari memohon. Di usia 21 tahun hidup saya benar-benar hancur. Sebenarnya ada hal ini yang belum saya ceritakan. Kamu tahu, setelah saya selesai bicara, Kaedin terdiam sangat lama. Akhirnya dia bersuara. 5 tahun lalu saat kita membuka studio bersama, lukisan pertama yang kamu jual adalah yang dibeli Tua Chu. Apa ini? Din mengerutkan bibir. Setelah itu hampir setiap bulan, dia selalu mengirim orang untuk mengambil lukisanmu. Selama 5 tahun tanpa henti. Saya terdiam. Kenapa saya tidak tahu? Sebelumnya saya juga hanya mengira dia adalah pelanggan besar. Siapa yang menyangka kamu terlibat dengan orang seperti itu? Saya sedang berpikir, mungkin peristiwa tahun itu pun belum tentu jelas bagi paman. Tan tidak sama dengan ayahnya. Bukan Ai. Menghindar tidak menyelesaikan apa-apa. Apakah kamu ingin mencoba sekali berbicara dengan baik-baik kepada dia? Saya tidak pernah berpikir bahwa selama ini paman selalu mengawasi saya.
Kenapa bukan kamu yang harus membenci aku sampai ke tulang? Kenapa? Aku sebenarnya sangat canggung dalam berkomunikasi. Hari itu setelah tahu kejadian itu, aku hanya bisa bersembunyi di studio. Tidak ingin bertemu denganmu. Siapa sangka beberapa hari kemudian ada seorang wanita yang datang kepadaku. Dia melepas kacamata hitam dan tersenyum padaku. "Han, kita bertemu lagi." Hidup Han dibandingkan dulu tidak berubah sama sekali. Masih halus, masih penuh kepura-puraan. Dia mengantarku ke sebuah kafe di dekat situ. Sebelum masuk, aku pura-pura pergi ke sebelah. Diam-diam menekan tombol untuk menelepon. Menunggu sampai pasti lawan bicara mengangkat. Baru aku kembali duduk. Kenapa Ibu Toi mencari saya? Lama tidak bertemu, hanya ingin mengenang masa lalu saja. Mendengar itu saya tersenyum dingin. Masa lalu apa? Seseorang yang pernah memaksa saya untuk berhenti ujian, menghancurkan karir akademik saya, membuat saya selama 2 tahun tidak bisa memegang pena. Lalu apa yang mau dikenang? Harusnya dia yang tertawa. Tatapan dingin setara. Kelihatannya pelajaran dulu masih belum cukup dalam. Kamu baru berani terus menempel pada paman. Ternyata dia sudah mengetahui aku dengan paman tua. Akhir-akhir ini sering berhubungan. Kalau cuma soal itu, dia salah orang. Aku sarankan dia langsung bicara dengan anaknya. Bagaimana menurutmu? Setelah bicara aku meletakkan telepon di meja dan mengaktifkan speakerphone. Kakak tua pasti sudah mendengar semuanya. Kan? Kalau ada apa-apa, selesaikan sendiri dengan ibumu. Aku tidak mau Chen ikut campur urusan orang lain. Sudahlah, jangan hubungi aku lagi nanti. Biar ibumu tidak salah paham. Katakan dengan tegas. Aku sudah menutup telepon dan langsung memblokir nomor kakak tua. Mataku menjadi serius menatap Toi Han. 7 tahun lalu aku masih kecil dan takut. Tidak berani melawan nenek. Sekarang sudah tidak lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Aku sarankan nenek jangan lagi campur tangan denganku. Meskipun nyawaku murah, aku tidak menyesal. Paling-paling ikan mati, jala robek. Besok paginya Kaye Duyen El mengirim pesan kepadaku. Berkata, "Pak, sudah menandatangani kontrak investasi 50 juta. Tanpa syarat apapun. Hanya berkat Kaye Din El mengirimiku 1 kalimat maaf." Setelah hari itu, Tuan tidak muncul lagi. Sedangkan aku mengikuti saran Kaye Din El. Masih menerima proyek desain untuk film animasiku. Hanya saja kemajuannya sangat buruk. Inspirasi awal yang Tuan berikan, persis seperti cahaya yang menyala sebelum lampu benar-benar padam. Kau pergi, cahaya itu pun padam sepenuhnya. Batas pengumpulan desain sudah dekat. Dan tingkat stres saya juga mencapai puncak. Tepat saat itu saya diseret dan dipermalukan di internet. Semuanya bermula ketika sebuah akun besar membagikan ulang rantai yang pernah saya gambar di internet, menyiratkan kehidupan pribadi saya kacau, berhubungan gelap dengan model pria. Orang itu memiliki jumlah penggemar yang tidak sedikit. Lebih lagi, belakangan ini, gambar itu juga pernah viral di internet sekali. Jadi, postingan yang baru saja dipublikasikan langsung meledak. Selama ini hanya khawatir model wanita yang terancam. Sekarang model pria juga begitu ya. Lihat dia, masih kecil sekali. Pasti belum dewasa. Semoga bisa menyelidiki kebenarannya. Seniman sekarang tidak perlu standar apapun lagi ya. Anjing kucing apapun juga buka pameran sendiri dan menyebut diri pelukis. Boykot dengan tegas. Reaksi pertama saya pasti karena itu. Han bermain trik. Tapi kalau dipikir-pikir tidak masuk akal. Dia selalu menjaga muka. Bagaimana mungkin membiarkan anaknya jadi bahan pembicaraan seperti itu? Kaye Duyen El minta tolong ayahnya dengan identitas akun itu. Sampai malam baru lapor saya. Orang itu bernama Lan San. Juga seorang seniman yang pernah belajar di Inggris. Aneh sekali. Tidak ada hubungannya tapi kenapa malah menargetkan kita? Belajar di Inggris. Seniman. Tiba-tiba saya ingat Ngung. Kaye Din terlihat bingung. Belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Saya menjelaskan. Dia adalah pacar yang hanya di atas kertas yang saya ceritakan padamu. Sepupu perempuan juga membuka studio seni.
Wajah Kaedin tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Dia benar-benar adalah musuh bebuyutanmu. Terkait dengannya, sial akan segera datang. Tidak sempat berbuat apa-apa. Dia baru saja bergumam, sambil memegang telepon dan tiba-tiba menghirup napas dalam-dalam. Tan, apakah paman yang berbicara langsung? Kaeduyen L. Berikan ponsel itu padaku. Di layar adalah postingan pertama dari Tua Chu. Orang dalam lukisan itu adalah saya. Sepenuhnya sukarela. Di bawahnya juga ada foto dia berdiri di samping rantai besi. Belum sampai setengah jam, postingan itu sudah dibagikan lebih dari 100.000 kali. Bagian komentar semuanya seragam. Semuanya berisi makian. Belum selesai, Tua Chu juga memposting satu lagi. Bukan hanya sebelumnya saya sukarela. Sekarang masih secara sukarela. Suasana panas juga menyebar ke Fanpage Studio, yang membuat jumlah pengikut meningkat pesat. Banyak orang datang untuk berkomentar. Iri bilang saya sangat pandai makan pedas. Ada juga yang penasaran bertanya saya ini dewa dari mana. Punya kemampuan apa sampai bisa mengundang tuan tua jadi model. Keberuntungan tiba-tiba datang saat acara Kaedin. Tertawa sampai mulut tidak bisa ditutup. Saya menarik kembali kata-kata sebelumnya ya. Musuh bebuyutan apa musuh bebuyutan? Ini jelas jimat keberuntungan. Adalah dewa keberuntungan hidup di studio kita. Namun ketika saya sampai di rumah malam itu, saya melihat dewa keberuntungan itu sedang jongkok di depan pintu rumah. Saya mendengar langkah kakimu. Aku mengangkat kepala perlahan. Kamu benar-benar tidak membutuhkan aku lagi ya. Lorong tua dengan tumpukan barang-barang berantakan. Melihat pemandangan ini, aku tiba-tiba merasa seperti ditarik kembali ke 7 tahun lalu. Langkah kakiku terhenti, tidak maju lagi. Kamu sepertinya tahu aku akan mengabaikanmu. Ben dengan inisiatif membuka mulut. Bah Ngung adalah putri dari The Han. Kamu dan dia sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya agak tidak bisa bereaksi. Dia bukan ibu. Kamu mengatur pertemuan untukku ya? Benar, tapi karena kamu sebenarnya bukan anak dari Han. Kali ini saya yang membuat masalah. Permisi, saya hanya diantar pulang dan baru tahu. Ternyata, kamu adalah anak dari ayah kandung dengan pembantu. Tahun itu Toi Han tidak menerima keberadaanmu. Pertama-tama memecat pembantu itu. Lalu ketika kamu baru lahir, dia menyuruh orang untuk membuangmu. Setelah itu, anak kandungnya meninggal karena berebut hak waris. Dia baru ingat pada anak yang pernah dibuangnya. Jika kamu adalah seorang yang tidak berguna dan menurut saja, mungkin lebih baik. Tapi selama beberapa tahun ini, dia semakin banyak suara yang membuat Toi Han merasa terancam. Maka dia mulai menghitung-hitung. Memperkenalkan anak perempuannya yang lain kepadamu, supaya kamu benar-benar menjadi keluarga. Pada tahun itu, Toi Han bilang, aku sudah menerima uang lalu dengan dingin menendangmu. Kamu tidak percaya, aku pernah mencarimu, lalu melihat langsung semua gambar tentangmu yang sobek berkeping-keping. Waktu itu aku hanya berpikir, saat membujukku jadi model, mulutmu manis sampai siap memetik bintang dari langit untukku. Tapi ternyata berbalik menjadi sangat kejam seperti itu. Tan, aku sakit, kamu juga begitu. 7 tahun ini aku hidup bagaimana hanya aku yang tahu. Aku sebenarnya tidak berniat mencarimu lagi. Berpikir aku sendiri saja yang membusuk. Tapi kamu malah menyimpan sebuah lukisan dariku. Memberiku harapan. Aku menatapmu dengan mata yang basah. Sekarang aku tanya kamu satu pertanyaan terakhir. Jika aku sekali lagi tidak punya apa-apa, apakah kamu masih mau merawatku? Seharusnya aku menolak, tapi pria di depanku matanya merah. Seluruh tubuhnya seperti selembar kertas putih yang kusut. Berdiri gemetar di depanku, sama sekali tak terkendali. Sumber inspirasi yang terhambat selama ini mengalir deras. Sebuah pikiran gila melintas di kepalaku. Kau tahu aku tidak memelihara orang yang hidup menumpang. Aku memegang tali kekang anjing di atas meja dan melingkarkannya di lehermu. Om, di rumah saya pasti tidak boleh menangis. Masalah om itu sendiri adalah membuka aib. Sama artinya dengan memutuskan hubungan dengan Toi Han secara terbuka.
Perkelahian dalam keluarga mereka tersebar di seluruh surat kabar. Naik ke puncak berita di mana-mana. Semua orang bilang Om sedang bunuh diri, seperti telur dilempar ke batu. Bahkan Toihan juga berpikir begitu. Dia mengirim ultimatum untukmu, entah menikahi Bahnat Ngung, atau patuh menjadi anak kaya, atau pergi dari sana. Dia akan membuat hidupmu sengsara. Tuan, saya sama sekali tidak membalas ancaman itu. Kamu pindah ke rumah saya. Selesaikan proyek yang kita mulai 7 tahun lalu dengan serius. Setengah jadi, semuanya tampaknya tidak berubah kecuali tempatnya. Kali ini aku tidak perlu menggoda apapun. Matamu hanya perlu menempel padaku. Cukup untuk keras sepanjang malam. Fakta membuktikan. Tuan, memang itu mantra aneh bagiku. Denganmu di samping, progres gambar saya berjalan dengan sangat lancar. Sebelum tenggat waktu saya sudah menyelesaikan seluruh draft. Hari itu saya tidur sangat nyenyak. Ketika membuka mata, saya sama sekali tidak sadar apa-apa. Pak tidak ada di kamar. Saya mengambil ponsel, melihat pesan dari Kayedin L yang dikirim 2 jam lalu. Serangkaian tanda tanya. Kamu gila ya? Di sana jawabnya cepat sekali. Om, yang gila itu Om sendiri. Pagi-pagi kirim aku foto dia sedang tidur. Sialan, jangan-jangan dia suka sama aku ya. Aku buka screenshot yang Kingi. Memang foto yang Om ambil sendiri. Sangat buram, cuma samar-samar terlihat orang di dalam selimut. Aku diam beberapa detik. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan padamu pemandangan di sekitar. Bukankah pemandangan di sekitar itu tempat tidur? Maksudnya dia ingin naik ke ranjang denganku. Mungkin, aku juga bisa saja sedang menyiratkan ini rumahku. Di sisi sana diam saja. Lalu mengirim serangkaian tanda seru. Oh, kalian sudah tidur ya? Kamu cepat sekali. Nona, tidak benar 2 orang tidur kenapa kirim ke saya? Saya tiba-tiba teringat sesuatu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Saya tebak dia kira saya pacar kakaknya itu. Kayeduyen L diam 1000 bahasa. Lalu membalas dengan emoji matahari yang besar. Waktu serah tugas saya bertemu Bahnat Ngung. Sebelumnya saya tidak tahu identitas dia. Sekarang dilihat dengan seksama memang agak mirip Doihan tapi mirip. Yang paling menyebalkan adalah gaya yang membuat orang kesal. Saya berniat menghindar tapi dia malah menghalangi jalan. Apakah kamu tahu karena kamu tuacu bertengkar dengan ibu? Dia sebenarnya hanya anak angkat. Melakukan itu bisa membuatnya diusir dari rumah. Mendengar itu aku mengerutkan kening dan bertanya lagi. Bulan lalu, ayah Truong Tungin bertengkar dengan Cho lalu ditangkap. Kau tahu harus bagaimana? Dia memperlakukan orang. Siapa Truong Tungin? Ayahnya ditangkap. Apa hubungannya dengan saya? Aku tertawa dingin. Kalau begitu, kau bertengkar dengan ibu. Apa hubungannya dia dengan saya? Ngung tidak bereaksi cepat. Langsung berubah wajah. Jangan kira aku tidak tahu orang sepertimu berpikir apa. Bukankah karena uang? Kau benar-benar percaya? Aku yakin. Dia cuma main-main saja. Kalau menyangkut kepentingan, lihat saja pilihannya. Kau salah, sayang. Aku tersenyum sinis. Aku bukan karena uang. Aku hanya benar-benar menginginkan tubuhnya saja. Dia ingin bermain dengan Ai sesuka hatinya. Saya tidak peduli. Ngung tidak menyangka saya akan berkata terus terang seperti itu. Matanya terbuka lebar penuh kepanikan. Tepat saat itu, suara dingin terdengar di dekat kami. Sudah selesai, itu berlebihan. Kau tidak sabar keluar dari mobil. Begitu melihat Ngung, dia segera berlari mendekat. Oh Tuan, kau sudah tertipu. Dia tidak tulus padamu. Dia hanya menginginkan tubuhmu saja. Oh, Pak, alis terangkat. Jadi kamu cemburu karena aku punya tubuh yang diinginkan orang. Ngung, setelah beberapa saat matanya memerah. Tersedak, kalian semua sudah gila. Aku belum pernah bertanya, Pak, bagaimana kamu akan menangani hubungan dengan ibunya? Paman tua mungkin juga takut Han mempengaruhi suasana hatiku. Jadi tidak mengatakan apa-apa. 2 bulan setelah upacara perjodohan, Kayeduyen, aku mendengar kabar Han ditangkap.
Aku belum melihat beritanya di koran, tapi sudah ramai dibicarakan di kalangan orang dalam. Terlibat juga seorang manajer keuangan bernama Bah. Katanya dia adalah kekasihnya. Melihat aku diam, Kaye Duyen mengerutkan kening. Jangan bilang kamu tidak tahu ya. Tinggal bersama Tu Acu. Tapi dia sama sekali tidak memberitahumu apa-apa. Saya memang tidak tahu. Kaye Din El mulai merasa kesal dan merencanakan sesuatu. Sejujurnya padamu, beberapa tahun ini Tu Acu tidak lagi bergantung pada keluarga itu. Dia punya perusahaan sendiri yang berjalan sangat baik. Saat itu Han masuk penjara. Ayah kandungnya sudah meninggal. Harta warisan hanya tersisa untuk dia warisi. Mendengarnya jangan merasa tidak nyaman. Tapi saya bicara jujur. Dia jelas-jelas hanya ingin bersenang-senang. Kamu juga jangan terlalu memikirkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan. Jangan bodoh. Harus mengambil semua yang perlu diambil. Dulu dia investasi untukku 50 juta, kan? Kali ini harus potong dia langsung 1 miliar. Hihi, mimpi deh. 1 miliar. Studio mana yang bisa habiskan sebanyak itu? Waktu Ki Din Le ngomong beberapa kalimat itu, dia masih pakai celemek, berdiri di dapur masak nasi. Abis telepon. Tuan, baru malas angkat kepala. Berpura-pura acuh tak acuh bertanya pada Ai tapi bicara lama sekali. Kaye Din El mendengar nama itu langsung mengerutkan bibir. Tuan, ketidaknyamanan jelas terlihat. Saya berjalan sambil mengambil satu anggur yang baru saja kau cuci. Katanya ibumu sudah ditangkap. Tuan hanya mengangguk pelan. Dia korupsi sangat besar. Seumur hidupnya tidak akan keluar lagi. Saya tanya jujur, kapan kau berencana pindah? Suara menggoreng di wajan tiba-tiba berhenti. Kamu bilang apa? Lukisanku sudah selesai. Tugas juga sudah dikumpulkan. Sekarang Han juga tidak bisa mengancammu lagi. Harta tetap milikmu. Tidak perlu lagi tinggal di tempatku. Kamu mau memecatku? Aku lebih suka menyebutnya mengakhiri kerjasama. Apakah Kaye Din El bilang sesuatu padamu? Apakah dia tertarik? Apa hubungannya dengan upacara Din? Kau tidak mengerti. Tuan, tolong julingkan mata. Aku sudah mencoba hidangan mewah seperti kau. Tapi bisa menelan sayur dan buah seperti dia? Bagaimana aku bisa? Dia memberiku inspirasi. Seorang yang hanya tahu menarikku ke bawah untuk mencari pria. Apakah kau berniat meninggalkanku demi dia? Aku kamu tidak pergi, kenapa kamu harus pergi? Dia mengikutiku 5 tahun, kamu juga mengikutiku 5 tahun. Sejak hari pertama studio dibuka kamu sudah di sana. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak bisa menyalahkan karena kamu tidak menemukan dia. Apalagi tidak bisa menyalahkan Doi Han atasmu. Itu terlalu tidak adil. Setelah berkata begitu dia melempar sendok penggorengan lalu marah. Muka menghadap ke kamar tidur. Selama proses itu saya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa tiba-tiba marah begitu? Saya menghela napas, menggelengkan kepala, lalu pergi. Tuan terbaring meringkuk di tempat tidur. Punggung menghadap pintu. Apron itu terlihat lucu, mengurangi kesan garang. Tadi saya bersandar di dinding. Perlahan membuka mulut. Ada hal yang hanya bisa saya katakan sekali. Kamu masih tidak bergerak. Kaye Din El adalah kerabat jauh saya. Lagi pula dia suka pria. Pak, segera duduk dan menatap saya dengan penuh keterkejutan. Saya juga tidak berniat memperpanjang sewa tempat ini. Saya ingin mencari tempat baru dengan ruang gambar pribadi. Saya sudah bosan dengan ruangan kecil ini. Oh, dan jangan kirim foto ke Kaye Din El lagi. Dia masih mengira dia jatuh cinta padanya. 2 tahun kemudian. Sebuah lukisan berjudul Kehilangan Kendali kembali meledak di internet. Di kanvas ada bayangan miring seorang pria dengan kemeja hitam yang digulung, menunjukkan lengan dengan urat-urat yang jelas. Pria itu menggenggam tangan seorang wanita. Tatapan matanya penuh rasa sakit dan sabar. Kancing baju di dada tersingkap memperlihatkan otot dada yang kencang. Warganet langsung heboh. Wah! Lukisan ini bahunya benar-benar seperti anak anjing yang patah hati. Air mata memang senjata paling seksi dari pria. Ketegangan emosinya terlalu kuat. Melukis suamimu ya? Kenapa masih pakai baju?
Kamu pasti menganggap kami orang luar ya. Sedangkan aku berdiri tepat di depan lukisan itu. Di samping adalah tokoh utama dari lukisan yang berjudul Tua Chu. Dia menengadah melihat karya itu dengan wajah serius seperti tahun lalu. Saya mengira dia marah. Lalu saya bertanya apakah dia peduli. Menunjukkan tubuhnya untuk dilihat orang banyak. Dia perlahan menggelengkan kepala kemudian bertanya kepada saya. Kehilangan kendali adalah cara kamu mendefinisikan hubungan kita. Ya, saya tidak menyangka kamu bertanya seperti itu. Mengingat berapa kali kami berdebat. Mungkin begitu. Kamu termenung sebentar lalu bertanya lagi. Kalau sekarang kamu melamar, aku akan merasa semakin kehilangan kendali ya. Hanya satu kalimat itu membuat jantungku berdebar kencang. Kamu menggenggam tanganku erat lalu menarikku menuju pintu. Kaye Din L. Melihat punggung kami, Theo panik memanggil dengan keras. Wawancara akan segera dimulai. Kalian mau kemana? Pergi mendaftar nikah. Iya, jadi cepat kembali ya. 2 detik kemudian suaranya tiba-tiba meninggi. Tunggu, kalian tadi bilang mau kemana? Tia menarikku semakin cepat. Akhirnya hampir berlari. Pemandangan itu, persis seperti 7 tahun yang lalu di gang. Ketika saya menggenggam tangan paman, menuntunnya berlari menuju hari esok. Yang tidak ada yang tahu sebelumnya. Teks lengkap.